Are you ready? I'm ready. Okay, good luck. One, two, Okay. three. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And good evening, all of you in this place. In this time, we're talking about adjective. If yesterday we're talking about noun, in this time, in this night, we move to the next adjective. So, what's the definition of adjective? So, the definition of adjective is kata yang digunakan untuk menjelaskan noun sehingga membentuk noun phrase. Jadi, si adjective ini menjelaskan sifat dari si nounnya itu. Oke. Untuk adjective sendiri is divided into two, terbagi menjadi dua. Limiting adjective or ela and descriptive adjective or DA. But in this night, we just focus on limiting adjective or LA. And for your information, limiting adjective is divided into the five part. First is article, the second one is demonstration adjective, third is possessive, possessive adjective. Oh, thank you. Tulis semuanya aja. Hah? Tulis semuanya. Apanya? Kan. Okay, and the fourth is indefinite quantity, and the last is numeral. We will explain one by one, starting from the article. For the article is divided into two. Untuk artikel terbagi menjadi dua. First is definite article, and the second one, oh my gosh, wait, where is the second one? You can take your notebook. Okay. And the second one is indefinite article. We will start from definite article. So what's the meaning of definite article? The meaning is artikel yang jelas. Nah, adapun untuk kata dari definite article itu sendiri adalah the. Nah, the yang berarti itu. Wait a minute. Okay, and for the definite article itu biasanya menggunakan noun countable singular. Okay, the. For example, the book atau buku itu. Okay, we move to the second one is indefinite article or artikel yang tidak jelas. Adapun ciri-ciri dari artikel indefinite article yakni menggunakan atau and. Nah, untuk sendiri itu huruf mati selain a, i, u, e, o. And for the and itu diikuti dengan suara yang vowel. A, I, U, E, O. Cara pembacaan dalam bahasa Inggrisnya, bukan hurufnya. Cara membacanya itu seperti di huruf A, I, U, E, O. Okay, for example, for the indefinite article, like this one. Tutup kalau Anda nulis. Oh ya. Like this one. Maybe jika kalian berpikir university ini U dan kalian langsung menambahkan and, itu salah. Karena di sini cara pembacaan dari universitas dalam bahasa Inggris yakni university, yakni yang dimana syarat dari penggunaan kata an itu suaranya harus seperti a, i, u, e, o. Tapi kan ini tidak masuk sehingga university, bukan and university. For the example of like a cat. Like a cat. That's not a, i, u, e, o. So we can use in front of the cat. Okay, the second one
we move to the demonstrative adjective atau kata tunjuk. Nah, untuk demonstrative adjective sendiri terbagi menjadi dua, yakni singular dan plural. Adapun untuk singular sendiri terbagi menjadi dua juga, yakni that and this. That and this ini diikuti oleh noun countable singular ataupun noun uncountable. And for the plural atau dalam bahasa Indonesia itu jamak terbagi menjadi dua, this and those and this. Nah, diikuti oleh noun countable plural. Tidak ada noun uncountable plural. Uncountable selalu singular, jadi dia masuk di sini. Nah, adapun perbedaan this, that, those, this adalah bentuknya. Yang ini tunggal, ini jamak. This, ini tunggal satu. That di sana tunggal. This di sini tapi jamak. Those di sana. Ini jamak dan those itu jamak. Nah, for this example, like this, that book is black. First, we should know where is the noun or the hit. So the hit is book. It become a noun or hit because that book is explain about book. Maka that itu menjadi adjektif. Adjektif apa? Adjektif singular. Okay, let's move to number 3. Possessive, or we can say in bahasa kepemilikan. Untuk for the possessive too, it's divided into two, terbagi menjadi dua. Yang pertama possessive adjective dan yang kedua possessive genitive. So for the possessive adjective, it's change from the untuk perubahan untuk possessive adjective sendiri itu berasal dari pronoun yang berubah menjadi kepemilikan. For example, I become my, you become you becomes yours, they become their, we become our, he become his, she becomes her, it's same. But in this one is pronoun and this is past possessive. For the example, this book is mine. Buku ini bukan main, itu main. Sorry. This is my book. Ini bukuku, kepunyaanku. For subject I menjadi ku, tapi saya. Okay. Or this one, our book. Our, the meaning is kami. Book, ya buku. Jadi buku kami. For wait. For the book is noun or hit, and our is explain about book, so it's become an adjective, possessive. Okay, next. We can say too. This one adjective modifier. Okay, next number. We move to the second one from the possessive. It's where is it? What? Possessive genitive. Yeah. Nah, so untuk dari possessive genitive itu bisa dibilang dalam bahasa Indonesia kepemilikan dari noun. Untuk possessive genitive itu terbagi dua, untuk benda hidup dan benda mati. Nah, untuk benda hidup sendiri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, benda yang berakhiran selain S. Yang kedua, benda berakhiran S. Dan yang ketiga, benda berakhiran S penanda jamak. Nah, untuk benda yang pertama, benda berakhiran selain S, this one, rumusnya itu menggunakan noun plus koma S. Ini plural ya, teman-teman. Misalnya nih, kompornya karaf. Sekedar mengingatkan benda hidup di sini tuh seperti manusia ataupun hewan. Nah, di sini kita mengambil contoh kompornya karaf. Benda hidupnya di sini yaitu karaf, maka
Bukan stop ya. Karafnya ini yang dikasih S. Iya, kompornya itu benda mati. Nah, untuk penulisan dalam bahasa Inggrisnya itu sisa dibalik saja. Kalau di sini si karafnya di belakang, maka di bahasa Inggris karafnya di depan, kompornya di belakang. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di sini benda matinya itu, benda hidupnya itulah yang ditambahkan S, berarti menjadi karaf stove. Kompornya karaf. Di sini stove-nya tunggal. Nah, di sini juga stove menjadi heat atau noun yang utamanya. Kompornya siapa atau kompor apa? Kompornya karaf. Di sini karaf sebagai adjektif atau yang menjelaskan si kompornya ini. Nah, karaf itu menjadi adjektif or modifier LA3 or limiting adjective 3 because possessive is number 3. Okay, next we move to the second of benda hidup. Yang kedua, benda berakhiran S. Kalau yang pertama ini selain S, yang kedua itu benda berakhiran S. Nah, untuk rumusnya itu noun plus koma S. Sama sih rumusnya, cuman ya ininya beda. Misal pulpennya tulis. Nah, pulpennya sulis. Nah, di sini kan dia berakhiran S. Oh, sorry. Berakhiran S. Nah, kita tulis nih. Sulis koma atas S. Jadi sulis pen. Bisa juga kita menuliskan seperti ini. Cukup cuman ditambahkan koma atas saja. Bisa kalian mau menggunakan koma atas dan S atau cuman koma atas saja. Itu tergantung kalian. Ini ada dua penggunaannya, bebas. Terus yang ketiga, untuk benda yang berakhiran S, penanda jamak. Nah, di sini yang menjadi jamak adjektifnya itu jamak. Kalau sebelum-sebelumnya adjektifnya itu singular, untuk kali ini tuh menjadi jamak. Misal muridnya guru-guru. Untuk ini misal muridnya guru-guru. Nah, muridnya guru-guru berarti bisa kita ketahui bahwa yang jamak adalah si guru or teachers. Jadi kita sisa menambahkan saja kita sisa menambahkan saja S di kata akhir dari si adjektifnya itu. Teachers, koma atas, student atau muridnya guru-guru. Nah, adapun lanjut yang kedua dari genetif possessive genetif, ini benda mati. Nah, what you want to ask? Ya, yeah, sure. Oh, gini. Untuk B sama C itu perbedaannya dari mana ya? Apa? Dan yang untuk B ya, bentar saya baca dulu. Oh ya. Untuk benda yang berakhiran S asli, maka cukup pakai koma atas ya. Yang mana nih, B atau C? B. Bisa koma atas, bisa juga koma atas dan S. Okay. Ya. Untuk yang C, benda yang berakhiran S menandakan jamak, maka dia tetap juga pakai koma atas. Iya, koma atas. Sekarang cara kita membedakan yang B sama yang C itu bagaimana? Oke, kan untuk B sendiri itu dia ini bendanya itu memang berakhiran S. Nah, untuk benda yang berakhiran, benda hidup ya, maksudnya benda hidup yang berakhiran S ini, dia mempunyai dua jawaban. Bisa langsung koma atas saja setelah akhir kata dari si benda hidup itu, atau bisa juga ditambahkan S. Nah, untuk yang kedua, yang perlu diketahui di sini itu tunggal ya, subjeknya tunggal. Bukan subjek, adjektifnya tunggal. Nah, untuk di sini untuk yang di sini itu jamak. Memang jamak. Ini tunggal, ini jamak. Dan yang ini berakhiran S tunggal. Yang ini ya S-nya jamak. Nah, adapun kalau yang memang berakhiran S jamak itu wajib menggunakan koma atas saja. Tidak bisa lagi ditambahkan S seperti yang ini.
Berarti itu muridnya guru-guru ya? Muridnya guru-guru. Itu gurunya itu murid tadi. Karena dia kita kepunyaannya kan? Iya. Menandakan bahwa dia mempunyai kepunyaannya itu koma atas. Iya. Iya. Di gurunya. Oke, thank you. Move. Now we move to benda mati. Nah, benda mati ini benda yang tidak hidup, ya seperti papan tulis, like a board, marker, sandals, table, bench, and another. It's not alive. For this one, for the sentence of that, bisa menggunakan noun plus noun. Noun plus noun or noun of noun. Nah, for example, kita ambil toko buku. Nah, seperti yang kayak saya katakan sebelumnya, bahwa jika kita ingin mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia, yang di depan ke belakang, yang belakang ke depan, yang depan ke belakang. Toko buku, book store. Nah, oh iya, sebelumnya ada pun kelas kata dari phrase ini. Toko buku berarti Non phrase ya? Non phrase. Iya, non phrase ini. Nah, adapun kelas katanya. Nah, kelas kata dari ini toko apa? Toko buku. Nah, si buku ini yang menjelaskan si toko ini. Makanya si buku ini bisa menjadi adjektif. Meskipun memang di kamus Oxford kita MUI itu sudah dituliskan bahwa noun, tetapi karena berubah sifatnya jadi adjektif karena menjelaskan si store. Itu cara pertama untuk membuatnya ke dalam bahasa Inggris. Oh ya, adapun kelas kata store itu yang utama, berarti dia menjadi noun hit ya. Noun hit. Nah, yang sibuknya itu ya menjadi adjektif atau modifier. Nah, adapun cara yang kedua itu yakni menambahkan of di tengah-tengah dari frasa ini. Kita sisa mentranslate-nya dari depan. Toko, store, alright, store. Nah, tapi kita tambahkan of setelahnya. Store of book. Bisa. Cuman ya bingung. Kalau of itu panjang, jadi selalu si booknya ini menjadi adjektif modifier dan ini menjadi noun atau hit. Oke, kita lanjut yang keempat, indefinite quantity. Nah, apa maksudnya? Maksudnya menyatakan jumlah yang belum jelas. Adapun klasifikasi dari indefinite ini menjadi 4. Ada banyak, sedikit, beberapa, dan setiap. Untuk banyak sendiri itu terbagi menjadi, masing-masing ini terbagi menjadi 2. Untuk banyak ini much dan many. Penggunaannya much itu untuk yang noun uncountable atau noun yang tidak dapat dihitung. Yang untuk many ya noun countable. For example, many apples. Banyak apel. Itu kan apelnya countable, maka dia masuk di many. For the sugar itu uncountable, jadi much sugar. For the sedikit, few and little. Few untuk countable plural dan little noun uncountable singular. Oh iya, untuk yang ini semua itu selalu untuk noun countable selalu plural ya, karena kan lebih dari satu. Dan untuk uncountable selalu singular ya, karena tidak ada uncountable plural. Oke. Next we move to some, beberapa. Beberapa ini terbagi menjadi 2, ada some dan any. Nah, tetapi untuk some dan any itu bedanya cuma di jenis kalimatnya. Kalau positif to, dia harus menggunakan some. Dan selain dari positif, yakni negatif, negatif interrogatif, dan positif interrogatif, wajib menggunakan kata any. Nah, untuk penggunaannya ini bisa countable, countable plural, dan noun uncountable singular. For example, I have some sugar. But if I want to change it to positive interrogative, do you have?
any sugar, karena kembali lagi rules-nya itu harus any jika menggunakan interrogatif. Oke, next we move to setiap. Nah, setiap ini every dan each. Oh iya, sekedar informasi, untuk kata setiap ini kita tidak bisa menggunakan s di kata setelah every-nya itu. Misal, every days. Tidak bisa kita mengatakan every days. Yang bisa itu every day. So, every day. Nah, kenapa? Karena kita tambahkan aja misal every morning saja biar lebih jelas ya. Karena untuk kata every morning, oh ya. Nah, di sini yang berulang-ulangnya itu cuma satu di morningnya itu, makanya tidak bisa digunakan s. Oke. Next we move to, oh ya, just this is cuman sedikit latihan. Do you want to answer? You have to answer. Just one number. You have to ask. Yeah. Answer ya. Do you want to answer? Wait. Only one question. For the dogs, it's any or every? Do you think? Dog, it's any or every? Every. Why every? Karena cuma anjing. Cuman anjing. Oke. Setiap anjing kan. Iya. Oke. Kenapa nggak pakai ini? Hah? Itu pertanyaan. Enggak, maksudnya. Enggak, ini positif. Biasa. Bukan pertanyaan. Bukannya ininya dicoret. Astaga, sorry. Astaga, ngantuk, maaf ya. Jawabannya every, sorry. Nah, betul yang dikatakan oleh saudara kita. Dia harus menggunakan every. Kenapa? Ya, karena ini positif. Oke. Next, the last is numeral atau bilangan dan angka. Untuk numeral sendiri ini terbagi menjadi dua. Ada ordinal dan ordinal dan cardinal number. Nah, untuk ordinal sendiri ini bilangan yang bertingkat atau ke berapa. Nah, first is ke satu atau yang pertama, paling pertama, yang kedua second, kedua third, ketiga, fourth, keempat. Dan adapun penulisannya itu mengikuti dua kata terakhir dari hurufnya itu. First kan ke satu, satu, dan di atasnya diikuti oleh st. Second, two, kedua, dua, ditambahkan nd. Third, ketiga, tiga, tambah rd. Keempat, fourth, four, ditambah th. Dan empat ke atas itu selalu menggunakan th. Kecuali kita kembali lagi ke 21, nah itu kan ada 1, 2, 1. Satunya yang kita hitung, maka menjadi 21st. Si ininya yang dihitung, bukan 20-nya. Nah, adapun untuk cardinal number itu sendiri, ya bilangan biasa, tidak bertingkat kayak 1, 2, 3, itu semua cardinal number. Nah, oke, itulah 5 penjelasan mengenai limiting adjective, and for now we will do an exercise only one number. Oke. Di sini yang ini aja deh. Itu aja. Ini aja. Nah. 6 mobil pertamaku. How we change this sentence to an English? So, first, I've mentioned before there is 5 part of this limiting adjective. So, we start from the smallest, dari yang terkecil 1 sampai 5. Nah, kita lihat nih, ku pertama mobil atau 6. Kita mengidentifikasi kalimatnya dulu. Sebelum kita mencari adjektifnya, kita mencari yang mana kata nounnya atau yang utama dari kalimat itu. Ya tentu semua mengarah ke mobil. Apanya?
Apanya 6? Mobilnya. Apanya yang pertama? Mobilnya. Jadi mobil itu noun dan hit. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Di sini ada kepunyaan, angka dan angka. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kepunyaan itu di posesif. Nah, posesif kan ketiga. Sementara untuk angka 6 dan pertama itu di 5. Jadi bisa kita tulis ini LA, limiting adjective 3, limiting adjective 5, dan 5. Awah. 5. So, let's start. Dan si noun-nya ini selalu di akhir. Start. Go for the possessive from my. I become my. The second one, oh iya, di sini kan ada 2 LA 5 nih. Nah, kembali lagi, mana yang duluan dibahas, ordinal atau kardinal? Ya ordinal. Berarti yang ordinalnya itu pertama, my first. Ini LA 3, LA 5. Nah, selanjutnya lagi LA 5 yang berikutnya yang cardinal number 6 dan si noun-nya itu. Ya, seperti itu penjelasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Hah? Okay, good. Thank you so much for pay attention to all my this explanation about limitation adjective. Thank you so much, and I want to say sorry if I had many mistakes, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.